Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Windows Stocks Indonesia. Hari ini bagaimana nih? IHSG breakout all time high dengan keren banget, volumenya yang luar biasa dan transaksi yang oke banget, asing juga akumulasi, dan yang pasti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya pikir berpotensi reboundnya atau breakoutnya di hari Jumat, tapi ternyata hari ini sudah breakout ya. Kita bilang, enggak juga ya. Kita kemarin bilang bahwa berpotensi 2 hari ini bisa saja hari ini hijau, besoknya merah. Atau mungkin harapan kita dua hari ini hijau ya. Dan hari ini nggak disangka breakout dengan kekuatan penuh. Tapi harus ada satu hal yang harus Bapak Ibu waspadai. Biasanya nih, ini biasanya ya, ketika dia sudah naik BAM, breakout, all time high. Nah, chart cenderung bergeraknya itu agak liar. Jadi hati-hati ya, saya warning nih kepada Bapak Ibu semua. Jangan penuh euforia, wah ya AK semua. Memang awal-awal bikin galau, sempat swing-swing, terus menjelang siang ketika IHSG berhasil rebound all time high, langsung mulai oke, tiba-tiba pada hijau. Walaupun gitu saya sempat bilang nih sama teman di grup, ini rasanya aneh nih, IHSG all time high, tapi kenapa sahamnya hijau, tapi kenapa cuan kita kok tipis-tipis saja ya? Nah, tapi menjelang sesi 2, wah tiba-tiba kita tiba-tiba panen ya, panen, especially panen dari ya Antam, Inco, langsung ada beberapa yang saya masih tunggu nih, moga-moga besok gilirannya untuk panen. Dan jika Bapak Ibu ingin untuk pengen tahu saham apa aja yang kita lagi tunggu-tunggu, nah nanti ya tunggu besok. Tapi yang pasti jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe dulu ya channel kita ini, ya video kita ini. Dan hari ini kita nggak usah terlalu panjang ya, tapi intinya adalah di saat market lagi all time high, saya justru cenderung hati-hati. Ya, mulai defensif nih, mulai lebih defensif. Kalau kemarin ketika lagi dia swing, kita malah serok, kita malah belanja. Ya, lebih enak belanja di saat market lagi bergerak kayak naik turun agak merah gitu, kita belanja. Ya kayak Inco, Antam, kemarin-kemarin kita malah belanja ya. Ya itu ketika dia koreksi kita malah belanja. Itu yang mindset yang benar sebenarnya ya. Saya sudah ngomong juga, udah cerita bahwa Antam itu saya buy on weakness ya. Ketika dia lagi turun, saya kumpulin di level 2490 ya, 2490, 2480, 25 ya, 2500. Nah, itu saya collect tuh, belanjain. Ya, ketika ada swing. Nah, tiba-tiba hari ini BAM naik dengan baik ya, bagus. Oke kok. Nah, Anda masih oke kalau bagi Bapak Ibu yang masih punya, tapi kalau bagi yang baru mau beli, nah ini, kemarin saya sudah bahas mengenai bagaimana sih kita caranya mengatasi ketakutan dalam trading. Jadi, kadang-kadang, ya memang kita harus hati-hati, apalagi FOMO, itu nggak boleh banget ya, dan kita harus cenderung defensif, tapi bukan berarti kita menjadi sangat-sangat takut ya, dan defensif itu penting dan salah satu bagian dari strategi kita ya, tapi menjadi terlalu takut untuk entry itu juga berlebihan, juga nggak bagus. Jadi ya kita harus atur strateginya. Kemarin saya sudah bagikan, sudah cukup banyak juga, silakan Bapak Ibu nonton video saya lagi. Sebenarnya video saya itu ya banyak ya, syarat dengan nilai-nilai yang Bapak Ibu kalau dengerin berulang-ulang, diresapi, dijalankan dengan baik, penuh disiplin, ini saya Bapak Ibu akan menjadi seorang trader mandiri dengan tingkat kedewasaan yang baik ya. Dalam trading itu perlu kedewasaan, tidak cuma sekedar ikut sana ikut sini. Itu malah menurut saya kita jadi seperti seorang anak-anak. Anak-anak itu kan kalau jalan, kalau apa-apa semua dipandu. Ayo dong sini, ayo diarahkan. Nah, kita harus nggak boleh begitu terus. Kita harus menjadi seorang yang dewasa, kita harus
menjadi profesional. Nggak usah profesional yang profesional trader seperti bayangan Bapak Ibu di Wall Street gitu, bukan, nggak perlu. Tapi setidaknya Bapak Ibu bisa tahu apa yang Bapak Ibu lakukan. Dan menurut saya, saham itu adalah suatu usaha di mana resikonya sangat-sangat terukur. Jadi ketika kita turun, kita bisa cut loss. Itu penting banget. Coba usaha yang lain, nggak segampang itu. Ya, banyak hal yang harus diperhatikan. Oke? Ya, kita masuk ke market review aja, ya. Biar cepat aja. Nah, ini IHSG kita, ya. IHSG kita break all time high dan bagus. Transaksi hari ini 13,78 triliun. Ya, sedikit di bawah rata-rata 20 harinya. Rata-rata 20 harinya ada di 15,46 triliun, tapi ini ya mendekati. Secara di kemarin-kemarin sedih ya. Di level 10 triliun, 11 triliun, ya kecil, rendah, cukup rendah ya. Nah, ini udah di atas itu ya, udah 13,7 triliun, 78, oke. Dan asing hari ini net buy di 1,622 triliun. Ya, wajar lah ya. Karena apa? Karena hari ini sektor finance ya, BRI mungkin jadi salah satu pendorongnya, BCA ya, transaksinya asing akumulasi. Nah, itu yang jadi salah satu transaksi asingnya cukup besar, tapi nggak gitu juga sih. Asing ada masuk di beberapa sektor lain, tapi coba kita cek nanti. Seperti kita bilang ya, bobotnya tuh lumayan besar tuh, sektor finance. Dan untuk besok bagaimana? Nah, untuk besok saya cenderung defensif. Saya bilang berpotensi untuk koreksi, sorry to say ya. Saya lihat ada kemungkinan untuk koreksi dengan menguji level atau support di level 7017 itu, atau 6975-an, 6976 ya, di areal selendang sekitar sini. Mungkin dia akan nguji support secara udah masih bergerak ya sideways gitu ya, nggak biasanya sih nggak terlalu ngegas banget. Tapi kalau besok hari Jumat dia mau tutup ngegas, saya malah manfaatkan situasi untuk sell on strength ya. Nanti Senin saya koreksi lagi. Ini my opinion ya, opini pribadi saya. Silakan Bapak Ibu ikutin atau enggak ya, nanti kita lihat besok. Itu strategi saya sih setidaknya. Oke. Nah, coba cek sektoralnya ya, cek sektoralnya. ADX Basic, ya ini kita udah rekomendasikan, silakan Bapak Ibu nonton sektor-sektor mana yang layak untuk diperhatikan, dan ini salah satunya ya. Terus kemudian ada consumer cyclicals. Nah, ini cenderung bergeraknya agak stagnan, dia bikin doji, mungkin besok juga akan comeback lagi, dia bisa rebound. Sektor energi, wow, bagus ya. Sektor energi juga adalah sektor yang saya arahkan untuk Bapak Ibu bisa perhatikan. Sektor finance, nah rebound persis dari areal support kita di garis skyline kita. Nah, net buy asing di sektor ini 1 triliun, 1,015 triliun ya, 1 triliun dalam 1 triliun. Berarti artinya apa? Dari 1,6 triliun, 1 triliun itu ada di sektor ini. Berarti udah tahu loh ya. Jadi sektor ini yang bikin IHSG naik. Nah, kalau lihat kondisi kayak gini, saya kok cukup optimis sih, saya kayak besok sih akan rebound ya, akan rebound. Walaupun dia akan koreksi sedikit, tapi dia habis itu bisa ngegas lagi. Tapi ngegas mungkin tidak segera back all time high, tapi saya lihat ya berpotensi untuk menguat juga. Tapi dia bukanya di bawah, agak sedikit di bawah. Dan ya, soalnya apa? Saya lihat sektor finance masih berpotensi untuk menguat, tapi bisa saja kayak ini loh. Dia nguji support lagi, besok bisa aja tiba-tiba dibuka di bawah dan dia naik lagi pelan-pelan. Bisa ya, bisa dibuka di bawah, uji skyline lagi untuk dia naik lagi pelan-pelan, bisa. Jadi apapun possible kok. Dalam dunia trading tidak ada ya hal yang pasti. Yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri, itu ya. Sektor healthcare, capek, bagus banget ini. Cuma saya masih wait and see sama sektor ini, masih nggak terlalu agresif dan terlalu untuk beli ini dulu. Yang lain dulu, sektor industri, wow ini cakep ya, silakan cermati sektor ini Bapak Ibu. Kalau lihat sektor-sektor ini oke-oke kok. Wah, sektor infrastruktur masih belum oke ya. Kayaknya besok mungkin besok bisa rebound. Secara kita lihat volumenya juga cukup besar. Ya. Sektor consumer non cyclicals mencoba bertahan untuk di atas selendang dan dia coba comeback lagi
Semoga bisa bisa oke kok ini. Semoga bisa oke. Walaupun saat ini masih belum saya rekomendasikan, saya masih belum oke untuk beli sektor ini. Sama sektor properti ini juga silakan cermati. Kemarin-kemarin kita ada rekomendasikan yang lumayan masih oke, masih naik. Itu apa ya? CTRA kalau nggak salah. Di grup sih saya rekomendasinya di grup ya, nggak di sini. CTRA, SMRA ya. Itu kita ada rekomendasi BSDE, Pewon, itu silakan Bapak Ibu cermati. Tapi ya masih sebatas technical rebound aja, belum benar-benar sih. Habis itu ada Tekno, masih di situ-situ aja, pelan-pelan menuju areal resistennya. Nah, ini kalau sudah sampai sini, waspadai aksi profit taking. Terus habis itu sektor transportasi, nah ini ya candle-nya memang begini ya, wajar-wajar aja, tapi dia good news-nya dia tidak buat lower low, dan dia masih ada di tengah-tengah ini, candle ini, saya nggak tahu istilahnya apa, tapi kalau lihat modelnya begini, dia mungkin akan koreksi terbatas dan kemudian dia rebound lagi. Oke, ya itu secara sektoral, dan kita lihat kalau lihat begini sih potensi IHSG masih berpotensi untuk menguat deh perdagangan esok hari tanggal 25 Maret 2022. Dan tapi hati-hati ya, besok adalah hari Jumat, waspadai aksi profit taking ya. Apalagi naiknya udah kemarin udah cakep ya. Ya. Kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu rekomendasi. Dan sebelum saya masuk rekomendasi, kembali saya ajak Bapak Ibu untuk jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari video-video kami, dapat profit dari video-video kami, bantu kami untuk tetap semangat ya, beri jempol dan tentu saja share. Semakin banyak dapat video ini, semakin banyak yang bisa belajar juga. Maka saya rasa dunia saham akan menjadi lebih oke lah ya. Ya, sekarang kita masuk segmen berikutnya, yaitu rekomendasi. Pertama, yang saya bisa rekomendasikan ke Bapak Ibu adalah Barito. Wah. Barito menarik, dia masih di support. Jadi kita sekarang, banyak yang sudah terbang, jadi kita cari yang masih di area support ya. Barito, menarik ini, dan dia udah mulai keluar dari selendang. Target sementara ikut ini, T1, T2, T3-nya ini. Dan batasi risiko udah jebol jika dia jebol bawah selendang. Oke, terus kemudian ada Indi. Ini juga masih disupport ya. Menarik untuk cermati, target masih ikut T1, T2, T3 ini ikut ini. Dan batasi risiko jika dia jebol level skyline ini udah jebol, silakan jual juga. Kemudian ada Adaro, ya Adaro kemarin saya sudah rekomendasikan untuk buy on weakness ya, Adaro, Antam, buy on weakness, nah ini lumayan, tapi lumayannya pun dia masih akan berpotensi naik. Nah, jadi saya lihat juga oke, dan target juga masih ngikut yang garis-garis ini dulu. Terus kemudian ada Bank BRI, wah ini jarang nih saya rekomendasiin ini. Saya kenapa rekomendasiin ini? Karena dia ini kayaknya laga-laganya bakal breakout. Jadi silakan. Walaupun saya bilang kalau BRI itu paling nikmat, paling enak, paling haucuan beli waktu dia koreksi. Tapi ini besok kayak kemungkinan breakout. Kalau dia breakout sih, IHSG sih, kalau dia ada satu lagi teman kita yang kita rekomendasikan berikut ini, kalau ikut juga, kemungkinan besar IHSG bakal nice. Telkom ya, Telkom. Walaupun dia kayak seakan-akan kayak flat datar, tapi good news-nya adalah sedikit demi sedikit dia mencoba untuk naik pelan-pelan, dan harap Bapak Ibu ingat bahwa saham ini tuh bobotnya berat di bursa, salah satu yang berat, market cap-nya cukup berat ya. Pertama BCA, kedua BRI, Mandiri, terus habis itu ada Telkom ini ya. Itu rekomendasi kita untuk perdagangan esok hari ya, dan silakan Bapak Ibu atur strategi atau trading plan-nya supaya tidak kagok, dan ketika mau action juga Bapak Ibu bisa punya ada kesiapan ya. Salah satu cara bagaimana kita menghindari ketakutan adalah tentu saja harus siap punya trading plan ya. Baik Bapak Ibu, itu dulu market review dan rekomendasi kita hari ini. Semoga apa yang kita bagikan bisa berguna, bermanfaat, dan besok bisa mendatangkan profit buat kita semua. Amin ya. Oke, silakan bikin trading plan-nya.
Jangan lupa untuk dukung selalu channel YouTube ini. Dan jika Bapak Ibu ingin bergabung bersama Winner Stocks, sekarang momen yang tepat. Karena apa? Indonesia itu lagi dalam tren naik yang bagus. Ya, belajar sebagai bekal atau untuk bisa menggenerate cuan. Cari cuan itu menurut saya gampang. Yang sulit bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi untuk mendapat cuan. Oke, sampai jumpa semuanya. Selamat malam. Stay safe, stay healthy, stay strong, and God bless you all.